Halo pemirsa dimanapun berada, semoga Anda semua dalam keadaan sehat sejahtera, bahagia tak kurang suatu apa. Jumpa lagi di kanal Jogja Plus yang mengupdate informasi sejarah kebumian dan kegunung apian di sekitar kita. Kali ini kita akan memperbarui informasi pantauan terkini aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah. Ada perkembangan cukup menarik, cukup mengejutkan meski sesungguhnya telah banyak diprediksi oleh sebagian pihak. Pada Jumat pagi 5 Agustus 2022 sekira pukul 08.46 waktu Indonesia Barat, terjadi guguran material lama di puncak bagian barat laut. Guguran material ini mengarah ke hulu Kali Senowo, berjarak luncur diperkirakan mencapai antara 1000 hingga 1500 meter dari puncak. Guguran ini tercatat di seismogram Pusat Pengamatan Gunung Merapi beramplitudo 68 mm dan durasinya mencapai 143 detik. Luncuran material yang menimbulkan kepulan debu ini bisa disaksikan secara jelas dari pos pengamatan Babatan, Jerakah, dan Selo. Sebagian warga yang memperhatikan Gunung Merapi juga bisa melihat luncuran debu dan material lava dari arah puncak barat laut ini. Balai Penyelidikan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPTKG Yogyakarta menilai guguran ini lumrah terjadi di gunung berapi aktif. Masyarakat diminta tetap tenang, namun tetap harus waspada. Intensitas guguran sepanjang 5 Agustus 2022 berdasarkan data pengamatan menunjukkan angka yang signifikan tinggi. Sepanjang 6 jam saja terjadi 28 gempa guguran, yaitu pada periode antara pukul 06.00 hingga 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Selain gempa guguran, terjadi 2 kali gempa hembusan, 12 kali gempa multifase, dan 4 kali gempa vulkanik dangkal atau gempa vulkanik tipe P. Gempa terakhir ini biasanya menunjukkan aktivitas magma di permukaan atau dekat permukaan. Umumnya akan diakhiri keluarnya magma ke permukaan yang bisa menggelontor atau membeku dan menambah volume kubah lava di puncak. Mengenai guguran material di puncak barat laut yang mengarah ke wilayah perbatasan antara Magelang dan Boyolali Jumat ini, secara pandangan mata area itu sejak lama memang menunjukkan potensi bahaya yang signifikan. Sebagian puncaknya terdiri dari kubah lava tua atau hasil erupsi masa lalu yang melapuk, rapuh, banyak rekan, dan sebagian teralterasi panas dan juga terpapar sulfur atau belerang. Ini menunjukkan aktivitas vulkanik yang sangat aktif di area tersebut. Secara visual, masyarakat umum bisa melihat kondisi kubah lava di puncak barat laut dimulai dari wilayah Babatan di Kecamatan Gerinjing, Dukun Sawangan, Ketep, Wonolelo, Jerakah hingga Selo di Boyolali. Tidak memerlukan alat tambahan, bisa melihat langsung menggunakan mata kepala sendiri. Batuan di puncak-puncak Merapi terlihat lebih putih atau bahkan kekuningan. Jika dilihat menggunakan teropong atau lensa jarak jauh, maka sebagian lereng di bawah puncak itu dipenuhi tumpukan material batu berukuran kecil hingga besar. Kondisi bentang lereng puncak barat laut dan sebagian hutan itu sangat kontras dengan area di bawahnya yang terlihat hijau dipenuhi vegetasi dataran tinggi. Peristiwa guguran material ke arah hulu Kali Senowo sejauh ini baru single event atau kejadian tunggal. Pantauan sepanjang Sabtu 6 Agustus 2022 belum ada guguran susulan mengarah ke sektor ini. Namun pada awal fase erupsi 2020, sektor ini sempat dideteksi mengalami penggembungan tubuh gunung atau ada deformasi. BPPTKG Yogyakarta hingga saat ini mencatat suplai magma di Merapi masih terus berlangsung sejak statusnya ditetapkan siaga per 5 November 2020. Sistem vulkanik Merapi saat ini bersifat terbuka, menyebabkan suplai magma tidak terakumulasi namun langsung keluar di permukaan. Gejalanya ditandai guguran lava atau rockfall atau bergugurannya material lava berbentuk batu beku maupun yang masih panas segar. Kadang-kadang guguran disertai awan panas
Sifat terbuka sistem vulkanik Merapi Ijo ditandai pertumbuhan 2 kubah lava di puncak gunung. Jika cuaca cerah sempurna, semua aktivitas vulkanik Merapi ini baik guguran lava, kubah lava yang terbentuk di puncak, dan kadang-kadang ada awan panas guguran bisa disaksikan secara langsung terutama dari sektor selatan, barat daya, dan barat laut gunung. Data terakhir per 4 Agustus 2022, volume kubah lava di puncak barat daya Merapi mencapai 1.672.000 meter kubik. Sementara volume kubah lava di tengah kawah mencapai 2.796.000 meter kubik. Mengingat masih tingginya aktivitas vulkanik Merapi, BPTKG masih mempertahankan status siaga atau level 3. Radius bahaya letusan Merapi maksimal 7 km di alur Kali Bedok, Kerasak, Bebeng ini di barat daya dan barat. Sementara di jalur Kali Boyong di sebelah barat daerah wisata Kalurang maksimal 5 km. Kali Gendol maksimal 5 km, sementara jalur Kaliworo di Klaten maksimal bahayanya diperkirakan 3 km. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas di semua alur sungai di radius bahaya yang telah ditetapkan. Pemerintah daerah di sekeliling gunung ini pun diminta tetap melakukan upaya-upaya mitigasi kebencanaan letusan Merapi. Selebihnya masyarakat bisa memantau dan mendapatkan informasi terpercaya terkait perkembangan Merapi dari BPPTKG Yogyakarta, BPBD masing-masing daerah. Waspada informasi yang melebih-lebihkan dan jangan mudah percaya kabar yang tidak bersumber instansi paling berwenang. Pemirsa, demikian informasi terkini dan perkembangan terbaru aktivitas vulkanik Merapi. Semoga informasi ini berguna untuk Anda dan kita semua. Salam sehat, salam tangguh, dan sampai jumpa di informasi menarik berikutnya. Dadah. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.